Pemain sepak bola keturunan Indonesia akan segera mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Pemerintah kini tinggal menunggu DPR untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini. Sebab salah satu pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, baru saja mencetak sejarah di AFC Champions League Elite. Ia menjadi orang pertama Indonesia yang 2 musim beruntun tampil di 16 besar AFC Champions League Elite. Hebatnya, Sandy Walsh mencetak pencapaian di atas bersama 2 klub berbeda. Musim lalu, Sandy Walsh masih membela klub Liga 1 Jepang, Yokohama F. Marinos. Per musim 2025-2026, Sandy Walsh hengkang ke raksasa Thailand, Buriram United. Bersama Buriram United musim ini, Sandy Walsh telah mengemas 2 gol dan 1 assist dari 19 pertandingan. Khusus di AFC Champions League Elite 2025-2026, Sandy Walsh telah turun 5 kali. Bahkan dalam 2 laga terkini yang dijalani Buriram United, Sandy Walsh bermain sebagai starter dan membantu sang klub menang 1-0 atas Changde Rongcheng dan menumbangkan Shanghai Shenhua 2-0. Berkat kontribusi Sandy Walsh, Buriram United lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite 2025-2026. Buriram United dipastikan finish 5 besar di klasemen akhir Liga AFC Champions League Elite 2025-2026. Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai setelah PSSI menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala. Sejak itu, publik mulai menaruh harapan besar pada arah permainan dan filosofi yang akan dibawa sang juru taktik asal Inggris. Analisis awal menunjukkan bahwa taktik John Herdman, Timnas Indonesia berpotensi menghadirkan pendekatan yang tidak asing, namun dikemas lebih modern dan adaptif. Berdasarkan rekam jejaknya, Herdman dikenal sebagai pelatih yang kuat dalam membangun mental, sekaligus memiliki struktur taktik yang jelas, terutama dalam penggunaan formasi berbasis 3 back. Salah satu ciri paling menonjol dari taktik John Herdman, Timnas Indonesia adalah penggunaan formasi 3 back. Fakta ini menunjukkan fleksibilitas Herdman dalam menyesuaikan taktik dengan karakter pemain. Dengan komposisi skuad Timnas Indonesia saat ini, kembali ke sistem 3 back dinilai realistis. Apalagi pola tersebut sudah akrab sejak era pelatih sebelumnya. Pola ini berpotensi cocok dengan karakter pemain Timnas Indonesia saat ini, termasuk back yang nyaman membawa bola dan membantu serangan. Dalam beberapa momen, pola tersebut mengingatkan publik pada peran back kanan yang agresif membantu overlap di era sebelumnya. Meski secara karakter permainan dinilai cocok dengan DNA Timnas Indonesia, tantangan terbesar Herdman adalah integrasi sistem ke dalam skuad baru. Adaptasi pemain terhadap dinamika formasi, pressing tinggi, dan transisi cepat akan menjadi pekerjaan rumah utama. Namun dengan pendekatan detail, pengalaman internasional, serta fondasi taktik yang jelas, publik menanti apakah taktik John Herdman, Timnas Indonesia mampu membawa Garuda bangkit dan melangkah lebih jauh di level Asia. Penyerang VVV Venlo, Dean Zandbergen, terang-terangan siap membela Timnas Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan penyerang 188 cm pada pertengahan 2025, atau ketika Timnas Indonesia masih ditangani Patrick Kluivert. Darah Indonesia yang dimiliki Dean Zandbergen didapatkan dari sang ibu. Ibu Dean Zandbergen memiliki darah Jawa Barat, lebih tepatnya Depok. Sayangnya, tenaga Dean Zandbergen gagal dimanfaatkan Patrick Kluivert. Alih-alih memilih Dean Zandbergen untuk dinaturalisasi menjadi WNI, Patrick Kluivert lebih menunjuk penyerang FC Volendam, Mauro Zylstra. Dean Zandbergen dalam tren positif bersama klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo musim ini. Dari 22 pertandingan Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Namun hebatnya, koleksi 5 gol dan 3 assist itu dicatatkan Dean Zandbergen dalam 7 laga terakhir. Bahkan saat VVV Venlo menang 3-1
atas FC Dordrecht di pekan ke-21 Liga 2 Belanda 2025-2026 pada 19 Desember 2025, Dean Zandbergen mencetak hat-trick. Menarik menanti siapa saja pemain keturunan tambahan yang berhasil dirangkum John Herdman. Pelatih asal Belanda sampai terkagum-kagum dengan performa striker berdarah Depok ini semakin membuka potensi gabung timnas Indonesia. Ia adalah Dean Zandbergen, striker muda yang kini bermain untuk VVV Venlo, klub di kasta kedua Liga Belanda. Dean Zandbergen diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu yang berasal dari Depok. Sebenarnya isu naturalisasi Dean Zandbergen bukan baru kali ini muncul. Justru isu ini sudah berkembang sejak tahun lalu, ketika timnas Indonesia masih diasuh oleh Patrick Kluivert. Dean Zandbergen sendiri sudah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Striker muda ini mengungkapkan bahwa keluarga ibunya berasal dari Depok dan masih ada kerabatnya di Indonesia. Sekitar setahun yang lalu, Dean Zandbergen mengaku sudah berkomunikasi dengan PSSI terkait rencana naturalisasi agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sayangnya, proses naturalisasi tersebut seolah tidak ada kabar lanjutan lagi dan Dean Zandbergen tak kunjung dipanggil ke timnas Indonesia. Di era John Herdman, Dean Zandbergen menjadi opsi yang cukup potensial. Bahkan Dean Zandbergen mendapat pujian dari pelatih klubnya setelah berhasil menciptakan hat-trick. Pujian dari sang pelatih ini semakin membuktikan ketajaman yang dimiliki oleh Dean Zandbergen sebagai seorang striker. John Herdman bisa saja merekrut Dean Zandbergen untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia menjelang FIFA Series dan Piala AFF 2026. Kehadiran Dean Zandbergen akan membantu John Herdman mencari solusi dari kurang tajamnya lini serang timnas Indonesia. Rumor Jay Itzas ke AC Milan terus memanas. Peluang Itzas meninggalkan Sassuolo untuk bergabung dengan AC Milan pun diklaim berada pada kisaran 52%. Probabilitas itu dimunculkan oleh situs penyedia data statistik Transfermarkt yang juga memantau pergerakan rumor para pemain sepak bola. Dengan santernya rumor masa depan Jay Itzas saat ini, Transfermarkt bahkan memberikan persentase kemungkinannya pindah ke AC Milan sebesar 52%. Hal itu tidak lepas dari perkembangan informasi terkini yang menyebut AC Milan bahkan sudah kontak awal dengan agen Jay Itzas seputar kemungkinan merekrutnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Saat ini belum ada yang pasti, tapi paling tidak jalur komunikasi sudah terbuka. Salah satu hal yang membuat Jay Itzas santer dikaitkan dengan AC Milan adalah gaya mainnya sebagai bek tengah yang dianggap bakal cocok dengan taktik pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri. Para pencari bakat AC Milan kabarnya juga sudah dibuat terkesan oleh performa Jay Itzas di Sassuolo yang sebenarnya baru merekrutnya dari Venezia pada bursa transfer musim panas lalu. Di Serie A musim ini, Jay Itzas tercatat sudah bermain 13 kali dalam durasi 1.170 menit dan menjadi figur penting dalam tim Fabio Grosso. Kontraknya di Venezia berlangsung sampai dengan 30 Juni 2029. Usia Jay Itzas yang masih 25 tahun juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang membuat AC Milan sangat tertarik merekrutnya. Pemain timnas Indonesia itu bisa diproyeksikan mengisi jantung pertahanan selama bertahun-tahun ke depan. Nama Luke Vickery mulai mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Gelandang serang MacArthur Bulls FC itu mengungkap adanya komunikasi awal dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Pernyataan tersebut muncul di tengah performa impresifnya di kompetisi domestik Australia dan Liga Champions Asia 2. Vickery tampil konsisten sebagai pemain depan yang fleksibel dan produktif. Faktor Indonesia semakin relevan setelah terungkap bahwa Vickery memiliki garis keturunan dari Medan, Sumatera Utara. Latar belakang inilah yang kini menghubungkan namanya dengan proyek regenerasi timnas Indonesia. Luke Vickery dikenal sebagai pemain depan yang mampu beroperasi di beberapa posisi. Peran utamanya adalah winger kanan, tetapi ia juga efektif bermain di sisi kiri maupun sebagai penyerang tengah. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuan menyerang ruang menjadi kekuatan utama dalam permainannya. Adaptasinya bersama MacArthur terbilang cepat, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Neneknya memiliki latar belakang keturunan Belanda dan Hindia Belanda, sebelum kemudian berpindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Garis keturunan ini membuka peluang administratif bagi Vickery untuk membela Indonesia. Performa Emil Audero Mulyadi bikin media Asia Tenggara melongo. Kiper timnas Indonesia masuk tim terbaik Liga Italia 2025-2026 pekan ke-25. Kesuksesan Emil Audero masuk tim terbaik Liga Italia pekan ini tak lepas dari performa gemilangnya bersama Cremonese. Tepatnya di laga melawan Genoa pada Minggu, Emil tampil menonjol dengan kontribusi signifikan yang membuat timnya meraih hasil positif.
Dalam laga tersebut, Emil tampil luar biasa sebagai starter dengan berulang kali menggagalkan peluang emas dan berbahaya tim lawan. Meski gagal membawa kemenangan untuk timnya, performa Emil sudah cukup menyelamatkan Cremonese dari ancaman kekalahan. Statistik menunjukkan Genoa melakukan 18 kali tembakan, dan Emil berhasil melakukan 6 kali penyelamatan krusial. Performa Emil itu tak hanya jadi buah bibir publik Italia dan tanah air, tapi juga mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Vietnam pun sampai dibuat geger olehnya. Pujian tak biasa dilontarkan salah satu media lokal negeri Naga Biru itu untuk kiper Indonesia itu.